Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal memaksimalkan batu akik pandan, salah satu caranya adalah menggosok batu atau meresize batu. Berbicara mengenai gosokan, kita akan membicarakan gimana sih cara menggosok pandan, kemudian bagaimana cara memaksimalkan batu akik pandan agar menjadi batu yang oke, lebih bagus dan lebih menarik sehingga memiliki harga yang lebih tinggi. Kali ini saya akan membahas bagaimana menggosok batu langsung dari jagonya. Ini jagonya menggosok batu akik pandan. Markasnya bisa ditemui di pojokan Pahala, namanya Bang Jovan Emijel kalau di Facebook. Pertama kali Pleber lagi. Pepet. iya kan kan ini apa namanya bacaan anjlok, ya udah bingung mau bikin apa, ya terus temen nyaranin main pandan aja. Ya tadinya nggak bisa, cuman karena sekarang ya hitungannya udah kepepet bang, udah kepepet sama keadaan. Mau ngapain lagi, yang ada ya udah yang istilah kasar kita masih bisa jalanin ya jalanin, mau nggak mau harus bisa kan gitu. Paling banyak alasannya karena gosokan, kebanyakan kan belinya lostunan nih. Iya. Nah gosokan yang udah ada ini di lostun kadang-kadang kebanyakan kurang simetris doang sih. Itu yang di alasan jadi buat ngegosok ke sini atau nge-repair di mari, ya hitungannya karena gosokannya ini kurang simetris. Karena kan kalau pandan ini emang harus benar-benar simetris, karena kalau sedikit aja mencong itu kalau gosokan pandan kelihatan banget, yang nggak simetrisnya ini kelihatan gitu. Karena kalau tulang lindung ini kalau nggak lurus aja itu kelihatan mencongnya jelas banget. Jadi makanya kalau kebanyakan orang-orang yang kemari ya karena nggak simetris aja gosokannya. Itu tulang lindungnya belok, apa klepnya kurang terang, atau gosokannya juga kurang simetris, gitu doang sih palingan alasannya. Ya paling itu mau nggak mau kan kalau kayak crack ini nggak mungkin digosoknya selembar dua lembar, kemungkinan ya harus ngerubah dim, tadinya harus large ya bisa jadi kalau emang ngakalin buat ke mediumnya masih kekejar ya medium, tapi kalau medium nggak bisa kekejar juga ya mau nggak mau mentok ke mini. Sisik terutama kita harus melihat kerapian sisik dulu, kerapian sisik sama kesimetrisan sisik, bukan simetris bentuk dulu, simetris sisik. Nah ngetrapnya ini sisik kanan kirinya sama apa enggak, udah gitu dim sisiknya kanan kirinya sama apa enggak. Kalau di situ udah simetris, dirinya sisik atau rebahnya sisik ini udah simetris kanan kirinya sama, nah itu dari situ udah enak. Gitu aja sih kalau buat pandan sih, kita lihat pertama sisik dulu. Kalau sisiknya kayak misalkan ada yang liplak itu gelap sebelah, kita kan harus mau nggak mau kan pindah pala. Nah pindah pala itu atau geser kepala ini mau nggak mau kan kita harus ngambil miring. Nah biar sisiknya ini itu rata. Kenapa terjadinya liplap ya karena sisik ini duduknya ini nggak rata rebahnya. Jadi yang sebelah kanan, yang sebelahnya ke atas, yang sebelahnya rebah ke bawah gitu. Makanya harus pindah pala, geser. Itu mau nggak mau harus makan dim. Misalkan tergantung pindah palanya ini, kalau misalkan pindah palanya ini gesernya terlalu banyak sampai hampir 3 milian, mau nggak mau tadinya dim batu lebar atau panjang atau tinggi itu udah berubah semua. Kayak tinggi kalau misalnya pindah pala udah pasti rada langsung ceper, bisanya jadi ceper gitu kan. Terus kayak panjang pasti hitungannya kalau pindah pala 3 mili untuk panjang itu kemakan kemungkinan 1,5 mili, untuk lebar kemakan 2 mili. Untuk di hadapan itu ya sudut kanan kirinya sisik rebahnya sama. Templang itu kan udah otomatis kayak klep atau laster itu nggak mungkin ada atau gelap. Nah udah gitu juga kalau misalkan ada cuman di senternya posisinya nggak posisi di tengah, pasti di pinggir. Tapi kalau misalkan itu keadaan batu liplap atau gelap sebelah gitu ya templang lah. Tapi kalau misalnya nanti udah di repair, bawahnya dimakan, nah itu kita tarik lagi tulang lindungnya ke tengah. Nah itu biar adanya klep ya itu begitu. Karena posisi klep ini terjadinya pantulan karena posisi sisik itu rata, rebahnya sisik itu rata. Nah itu baru ada pantulan. Tapi kalau posisi sisik nggak rata itu pantulan juga buyar.
nggak fokus. Jadi ya itu nggak adanya laster ya karena itu gitu. Itu harus saya omongin karena takutnya apa, karena saya pernah kejadian konsumen ngasih batu ke saya tanpa saya harus diskusiin jadinya seperti apa atau bilangin keadaan batu yang diserahkan sama konsumen. Saya main terima, ternyata batu ada cacat. Nah itu pun juga saya nggak tahu itu cacatnya gimana karena saya nggak meriksa lagi, main ngegosok aja gitu kan. Nah itu malah jadi masalah. Jadi buat kedepannya ya saya pribadi setiap orang mau gosok ke saya ini pasti batu harus saya koreksi dulu, keadaan batu koreksi, terus dia mau mintanya seperti apa, mau bentuknya bagaimana, itu harus saya tanyain dulu. Jadi nanti hasilnya maksimal, apa yang dia mau ya itu yang saya kerjain. Tantangan paling sulit ketika gosok pandan itu ngelurusin tulang lindung sama finishing buat bikin tulang lindung lebar, istilah kasar klep lebar. Kebanyakan kan kalau misalkan tulang lindung tuh yang kecil garis lurus doang. Nah ini kalau saya kan menurut saya pribadi lebih bagus kalau apalagi kalau batu pandannya lebih kristal gitu kan, itu buat pantulan klep ini kalau bikin tulang lindung lebar itu udah kelihatannya bagus banget. Jadi klepnya ini bener-bener fokus, ya gitu terang gitu klepnya. Jadi kelihatan lah visual atasnya klepnya itu kelihatan terang kalau main klep lebar gitu. Tapi kalau main klep kecil kebanyakan klepnya ini atau lasternya ini mati, jadi mentok di tengah aja, dia nggak bisa goyang ke kanan ke kiri. Tapi kalau pakai tulang lindung lebar itu klepnya atau lasternya bisa main ke kanan ke kiri. Untuk harga Kita tergantung, kalau saya pribadi kalau ngegosok batu tergantung kesulitan batu Mang. Kalau misalkan kayak batu-batu biasa ya standar lah, sama kayak tukang gosok lainnya 25.000. Mungkin itu untuk ukuran dim-dim lart ya. Mungkin kalau untuk ukuran babon walaupun itu batu biasa ya paling murah 30.000 lah atau 35 paling mahal. Tapi kalau untuk batu kontes itu emang udah beda pengerjaannya, harus diistimewakan. Yang nggak semuanya nggak harus batu kontes diistimewakan. Batu yang biasa pun juga sama, kita kerjaannya juga harus benar gitu. Cuman kan resikonya ini lebih berat, resiko batu kontes. Kenapa harganya beda? Mungkin kalau misal batu kontes paling murah kita mintanya 50.000 gitu aja. Cuman kalau untuk yang lebih benar-benar sulit ya paling mahal 100.000 lah untuk satu batu. Kalau yang masih belum puas dia nggak bakal bisa air main kayak anggur sih sebenarnya, emang karena ada sisik. Cuman pengen coba itu aja niatnya, yang belum kesampaian ya pandan di gelasnya sampai kayak anggur gitu, sampai air belum bisa, itu doang. Kalau buat bentuk bisa, cuman kalau buat gelasnya sampai berair sampai kayak tumpah gitu belum bisa.